Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Yaqulu Allah 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu jalla wa ala fi tanzilih, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kalamullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzana Allah wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia, nikmat demi nikmat dari Rabbuna Jalla wa Ala yang silih berganti, dari kenikmatan yang terkecil hingga kepada kenikmatan yang terbesar. Di antaranya adalah al-iman dan takwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita memanfaatkan dari waktu luang kita untuk kita mendengarkan kalamullah wa kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tema yang ingin kita sampaikan pada hari ini adalah Syahr Ramadan, Syahru As-Sabr. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Tema ini diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Shaumu syahri as-sabr wa shaumu thalathati ayyam min kulli syahrin shaumu ad-dahr." Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Shaum syahri as-sabr." Puasa di bulan kesabaran. Ini dimaksud di bulan kesabaran di sini adalah puasa Ramadan. Wa thalathati ayyam min kulli syahr. Dan 3 hari berpuasa dalam setiap bulannya saumud dahr, maka nilainya seperti puasa dalam setahun penuh. Luar biasa. Barang siapa yang berpuasa di bulan kesabaran, yaitu puasa Ramadan,
maka nilainya dia seperti puasa selama setahun. Demikian juga puasa sunnah 3 hari di bulan Ramadan, maka dia seperti puasa dalam setahun penuh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa kok kita harus selalu membahas tentang masalah as-sabar? Pembahasan as-sabar merupakan pembahasan yang penting. Kenapa? Karena as-sabru sayyidu al-akhlaq. Wa ma min khuluqi min al-akhlaq al-fadilah illa wa yarji'u illa as-sabr. Mengapa kita selalu membahas masalah sabar? Alasan yang pertama, karena sabar merupakan pimpinannya akhlak-akhlak yang mulia. Bahkan tidaklah suatu akhlak yang mulia yang kita ketahui, melainkan semuanya kalau kita tinjau, kita mau renungi, ternyata semuanya kembali kepada kesabaran. Orang harus tawadhu. Ketika mau tawadhu harus butuh kesabaran. Orang ingin beradab dengan orang tuanya butuh kesabaran. Semua akhlak yang mulia membutuhkan kesabaran. Dan saking pentingnya pembahasan kesabaran, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, qad dzakara Allah as-sabr fi kitabihi fi akthar min 90 mawda'an. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala mengatakan bahwasanya sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan pembahasan sabar di dalam kitabnya, yaitu Al-Qur'an, lebih dari 90 tempat di dalam Al-Qur'an. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena kesabaran merupakan pimpinan dari akhlak-akhlak yang mulia, maka sepatutnya untuk kita kembali mengkaji kembali pembahasan masalah sabar, agar kita bisa berakhlak dengannya, bisa berhias dengan kesabaran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, definisi as-sabar adalah habsu an-nafs 'anil jaza' wa lisan 'anit tashakki wal jawarih amma haramallahu. Definisi kesabaran adalah habsu an-nafs 'anil jaza', menahan diri dari berkeluh kesah, walisan ani tasyaki, dan menahan lesan dari protes, tidak terima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, meronta-ronta keluar dari lisan kita kalimat-kalimat yang buruk yang menafikan kesabaran. Wal jawarih amma haram Allah, dan anggota badan ditahan jangan sampai melakukan perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Jadi barakallahu fikum, sabar itu meliputi 3. Menahan jiwa ini, hati ini jangan sampai berkeluh kesah. Demikian juga lisan kita jangan sampai keluar dari kalimat-kalimat yang bisa menafikan sebuah kesabaran. Demikian juga anggota badan. Betapa banyak manusia ketika kena musibah, tertimpa musibah, maka hatinya rasanya gondok. Kenapa sih? Bukankah saya itu sudah taat kepada Allah? Bukankah saya sudah banyak sedekah kepada Allah, di jalan Allah? Kenapa masih ada ujian menimpa saya? Kadang apa? Hatinya, jiwanya tidak terima. Keluar dari lisannya terkadang. Disebutkan oleh beberapa dai ketika kejadian kejadian tsunami di Aceh. Kalimat-kalimat yang buruk yang keluar dari sebagian kaum muslimin ketika terjadi bencana tsunami. Protes mereka kepada Allah. Ya Allah, apa salah kami ya Allah? Kenapa tsunami menimpa kami? Bahkan ditulis di sebagian rumah-rumah mereka, protes. Di mana Allah? Kami tidak terima dengan musibah ini. Ya subhanallah. Protes.
Lisan-lisan bukan kemudian bersabar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kena musibah, bersabar dan kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, malah justru keluar dari dia kalimat-kalimat yang buruk yang menunjukkan tidak ridhonya dia, tidak terimanya dia, tidak sabarnya dia dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal jawarih amma haram Allah, dan juga anggota badan. Sebagian orang enggak sabar bunuh diri. Apakah itu bentuknya gantung diri, melemparkan diri ke mana? Dari tebing atau dari gedung. Enggak sabar menghadapi ujian, enggak sabar menghadapi segala cobaan-cobaan hidup. Bahkan ada yang kemudian menyiksa dirinya, memukul-mukul dirinya, yang menunjukkan atas ketidaksabaran dia dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah, mari kita kaji kembali apa itu namanya sabar, dan kapan seorang itu dikatakan bersabar, dan apa sih keutamaan-keutamaan sabar. Sehingga dengan ini harapannya setelah kita selesai dari kajian ini, kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan namanya derajat orang-orang yang sabar. Dan kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita ridho dan sabar atas segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala atau takdir tetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya sabar itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah sabrul awamir wa ta'at hatta yu'addiyaha. Yang pertama adalah sabar di dalam ketaatan dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala hingga dia menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Ini jenis yang pertama. Sabar di dalam apa? Menunaikan perintah-perintah Allah dan menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sholat subuh. Kalau manusia nggak bersabar dalam menunaikan sholat subuh, mungkin dia akan lebih senang dengan TV mereka yang mungkin biasanya ya jam-jam ini masih ada pertandingan bola. Atau fabar kalau masih senang dengan selimut-selimut mereka, senang dengan keluarga mereka, lelap dengan gadang mereka. Fabar kalau ketika seorang muslim tidak bisa bersabar, menggerakkan jiwanya untuk segera bangkit dan menunaikan sholat subuh, tentunya dia tidak akan mampu. Sehingga fabar kalau namanya ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala butuh kesabaran. Sholat butuh kesabaran, termasuk sekarang yang sedang kita tunaikan yaitu puasa Ramadan, butuh kesabaran, harus menahan makan dan minum. Bayangkan yang sebelum kita puasa Ramadan kita masih bisa bebas makan. Dengan adanya puasa Ramadan, stop. Jangan makan dan jangan minum dan jangan gauli istrimu. Dari terbitnya fajar hingga terbenamnya fajar. Demikian juga barakallahu fikum, zakat butuh kesabaran, harus mengeluarkan uang yang setelah kita keluarkan, yang telah kita hasilkan dari jerih payah kita, butuh kesabaran. Semua perintah Allah Subhanahu wa taala butuh kesabaran. Ini jenis yang pertama. Seorang muslim harus punya kesabaran di dalam menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak bersabar, tentunya dia akan lari dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk thalabul ilm, butuh kesabaran. Dahulu para ulama subhanallah ya ikhwan, rahimani wa rahimakumullah, di antaranya adalah Abdurrahman bin Hirash. Dia mengatakan syaribtu bauli khamsa marat li ajli haditsin wahid. Aku telah meminum air kencingku sebanyak 5 kali hanya demi mendapatkan 1 hadis. Luar biasa.
Untuk mendapatkan satu hadits dia harus berkorban meminum 5 kali dari air kencingnya. Berjalan menyusuri padang pasir yang begitu panasnya. Di siang hari ketika malam dinginnya luar biasa. Capek, gak ada warteg. Capek, gak ada Alfamart. Capek, tidak ada namanya pertokoan di zaman tersebut. Cari warung tidak ada. Lihat perbekalan habis. Namun karena dia memiliki kesabaran yang sangat kuat untuk mendapatkan hadis dari Rasulullah SAW, dia lakukan semua perjalanan tersebut yang penuh dengan rintangan demi rintangan. Ketika haus, dahaga, nggak ada minuman, nggak ada makanan, dia harus apa? Kencing, kemudian diminum air kencingnya. Untuk apa? Bertahan hidup. Berjalan lagi terus, kemudian haus lagi, dia kencing lagi, kemudian dia minum air kencingnya lagi. Sebanyak 5 kali. Sabarnya luar biasa para ulama. Bahkan mereka harus menjual semua harta mereka demi mendapatkan ilmu agama. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala dengan kesabarannya menuntut ilmu. Setiap harinya dia harus jual barang-barang rumahnya untuk mendapatkan hadis dari para masyaikhnya, dari para guru-gurunya. Sampai-sampai Imam Malik pulang ke rumah bingung. Lemari sudah nggak ada, kasur sudah nggak ada, semuanya sudah nggak ada, habis. Bingung. Melamun lihat atap masih ada genteng. Oh iya, dia naik, gentengnya diturunkan, Pak. Diturunkan atap-atap rumahnya, dijual untuk apa? Mendapatkan hadis, berjalan untuk menuntut ilmu agama. Coba kalau seandainya Imam Malik di zaman sekarang kira-kira apa? Pernyataan orang-orang, wih orang gila ini. Masa semua barang rumah tangganya dijual untuk mendapatkan ilmu? Sampai atap-atap rumahnya dijual. Ya subhanallah. Mungkin mereka barakallahu akan heran. Bukan bilang Masya Allah, tapi mereka heran. Pernah menimpa kita seperti itu? Hah? Belum pernah. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan. Belum pernah kita sampai jual baju kita, jual mobil kita untuk mendapatkan ilmu. Alhamdulillah ilmu gratis di zaman sekarang. Cukup modal jalan ke rumah, duduk dapat ilmu. Dahulu para ulama sulit. Sabarnya mereka dalam menuntut ilmu, sabarnya mereka dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barakallahu fikum, mungkin kalau seandainya kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman dahulu, kita termasuk orang gelandangan mungkin yang nggak belajar. Karena Pak, terkadang ilmu yang mudah saja kita malas, nggak sabar. Duduk di majelis ilmu, duduk di dalam Alkitab was sunnah, terkadang kita nggak sabar. Subhanallah, ketika kita duduk dengan perkara-perkara maksiat, bisa bertahan 1 jam 2 jam. Duduk dengan barakallahu fikum TV-nya, duduk dengan HP-nya, duduk dengan fasilitas-fasilitas yang lainnya, bisa bersabar berjam-jam. Untuk maksiat oke, untuk ngaji KO, dibalik. Ini yang terjadi di antara kebanyakan kaum muslimin. Tidak memiliki kesabaran di dalam menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya fa barakallahu fikum, jihad yang paling utama di hadzal zaman, jihad bidakwah, bitalabul ilm. Kata para ulama, jihad di zaman sekarang yang paling penting, yang paling agung, bukan dengan pedang, bukan dengan senjata, bukan dengan tank, tetapi dengan apa? Dengan dakwah. Bil bayan wal lisan, dengan penjelasan dengan lisan kita. Ini jihad yang paling utama di zaman sekarang. Makanya kita sayangkan kemarin terjadi beberapa minggu yang lalu pengeboman. Ini bukan jihad. Ini namanya jahat. Justru merusak reputasi Islam yang rahmatan lil alamin. Gak sabar mereka untuk mewujudkan khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah itu bukan dengan cara seperti itu, tapi dengan cara tauhid. Tanamkan tauhid sunnah di hati-hati kaum muslimin, tumbuhkan iman,
cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Islam, cinta dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang harus kita tanamkan. Bukan dengan cara seperti itu, pengeboman, menggerakkan wanita dengan cadarnya untuk membuat Islamophobia seperti ini. Subhanallah. Tidak sabar mereka, pengennya instan, cepat. Kita katakan, wahai orang-orang ISIS atau yang lainnya, lihatlah coba Rasulullah SAW, apakah beliau tergesa-gesa dalam membangun khilafah Islamiyah di zaman dahulu? Tidak. Datang para pembesar Quraisy, wahai Muhammad, kamu mau jadi pemimpin kami akan tunjuk kamu sebagai pemimpin. Kamu mau minta wanita, harta, atau jadi presiden kami akan berikan. Yang penting tinggalkan dakwah tauhid. Kalau seandainya pikiran Rasulullah SAW saat itu adalah khilafah Islamiyah, kekuasaan, bisa jadi pemimpin, kemudian bisa menegakkan Islam, mungkin beliau terima. Iyalah, terima dulu jadi presiden, nanti kan saya akan bentuk masyarakatnya untuk taat dengan syariat Islam. Tidak, ternyata Rasulullah SAW lebih baik, lebih mengutamakan membangun pondasi lebih dahulu sebelum membangun atap. Dikuatkan dahulu iman, takwa kaum muslimin dengan tauhid selama 13 tahun. Luar biasa. Dakwah Rasulullah SAW 13 tahun, dan ternyata setelah 13 tahun beliau harus hijrah ke Madinah. Tidak ada yang mengikuti dakwah Nabi melainkan kurang daripada 50. Levelnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah ternyata selama 13 tahun nggak melahirkan dai-dai kecuali kurang daripada 50. Sabarnya Rasulullah SAW di dalam menunaikan perintah Allah, berdakwah di jalan Allah. Sehingga seorang muslim kalau nggak punya kesabaran, dia akan lari. Dakwah di Citra ini ternyata sudah bertahun-tahun kok nggak bisa. Narik simpati kaum muslim, udah malas, pindah. Dan seperti terus kalau nggak punya kesabaran. Demikian juga seorang muslim, ketika dia sholat, apa bedanya saya sholat? Ternyata nggak bikin saya kaya, musibah terus, bangkrut terus. Udah, barakallahu, tidak yakin dengan janji Allah, nggak sabar. Sehingga barakallahu fikum ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini jenis yang pertama, sabar di dalam menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis yang kedua, sabrun 'anil manahi wal mukhalafat hatta la yaqa fiha. Jenis kedua adalah sabar dari larangan-larangan dan menyelisihi perintah-perintah Allah, hingga sampai dia tidak jatuh di dalamnya. Seorang muslim barakallahu harus bersabar. Jangan sampai dia jatuh dalam perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang. Jangan sampai dia jiwanya, lisannya, anggota badannya jatuh di dalam perkara-perkara yang Allah haramkan. Sebagaimana sekarang sedang kita tunaikan. Allah melarang orang-orang berpuasa makan dan minum. Allah larang orang-orang berpuasa menggauli istrinya. Allah Subhanahu melarang orang berpuasa melihat perkara-perkara yang haram. Semuanya dilarang. Dan saking luar biasanya rahmatnya Allah, besarnya keutamaan Allah, besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk membantu menciptakan manusia bertakwa. Allah belenggu itu setan-setan. Allah buka surga-surga. Allah tutup rapat pintu-pintu neraka. Dalam rangka apa? Kaum muslimin, dalam rangka membantu kaum muslimin, membantu hamba-hamba Allah untuk bisa mudah mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan surganya Allah, dan mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Luar biasa. Setan dibelenggu. Tapi Ustaz, kadang katanya setan dibelenggu, tapi kenapa kok sering haji masih maksiat?
Kok ternyata masih ada orang-orang yang bermaksiat? Gimana ini? Bagaimana cara menggabungkan hadis sufidat asyayatin, setan tadi belenggu-belenggu? Kok masih ada orang bermaksiat dan kadang diri kita sendiri juga pengen bermaksiat? Berarti setannya ada yang ucul. Tahu ucul? Bahasa Korea. Kroya. Ya, fabarakallahu ada yang lepas. Bukan. Musuh kita itu ada 3. Musuh kita ada apa? 3. Yang pertama adalah setan. Ini musuh yang pertama. Alhamdulillah setelah dibelenggu. Musuh yang kedua apa? Nafsu. Musuh yang kedua apa? Nafsu, hawa nafsu. Yang ketiga adalah musuh dari kalangan orang-orang yang terdekat dengan kita, itu manusia. Makanya Pak, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita berlindung dari orang-orang yang bikin was-was, hembusan-hembusan, provokasi-provokasi ya kepada jiwa kita dari kalangan jin dan manusia. Jinnya dibelenggu, tetapi manusianya dan hawa nafsumu tidak dibelenggu. Yang belenggu siapa? Kamu, kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna nafsal la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwamu la'ammarah dengan kalimat taukid. Inna, sungguh. Kemudian lam taukid la'ammarah. Luar biasa kaum muslimin. Allah menyebutkan bahwa sungguh jiwamu hai manusia senang mengajak engkau kepada keburukan. Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan bahwasanya jiwa kita, tabiat kita itu senangnya maksiat, senangnya yang malas-malas. Makanya Allah kabarkan, ayo perangi. Man jahada fina lanahdiyannahu subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsunya, terus berjuang di jalan Allah, menunaikan perintah Allah, lanahdiyannahu subulana. Sungguh maka kami akan berikan dia hidayah, petunjuk, dibukakan semua perkara-perkara yang dia inginkan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda bertakwa, yaj'al lahu makhraja. Allah akan membuka kepada Anda jalan keluar, semua problem itu mudah terselesaikan, apapun itu permasalahannya. Allah akan permudah. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bukan cuma dikasih kemudahan jalan keluar, dimudahkan untuk mendapatkan rezeki. Didatangkan rezeki dari pintu-pintu yang tidak dia sangka. Hari ini alhamdulillah dapat rezeki lancar tanpa dia sangka. Wa yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan Allah jadikan semua urusannya menjadi mudah. Ketika apa? Kita sabar, ketika sabar dalam menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kedua adalah harus sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Tahan matamu wahai orang-orang yang berpuasa dari perkara-perkara yang haram. Tahan lisanmu, tahan tanganmu, tahan telingamu, pendengaran kita, pandangan kita, lisan kita, hati kita, seluruh jawarih kita, anggota badan kita ditahan. Jangan sampai kita hanya cuma mendapatkan dahaga dan haus, lapar dan haus, tanpa mendapatkan pahala dengan sebab kita masih melakukan kemaksiatan, gak sabar, matanya masih pelotot kanan kiri, alasannya cuci mata, badan motori mata, masih saja gibahi orang. Nabi alaihi salatu wasalam ditanya, ya Rasulullah, inna fulana yusalli wa yasum wa tasaddaq wa ta'mal walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha.
Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, aku punya tetangga wanita. Luar biasa sholatnya. 5 waktu, sholat sunnah, qiyamul lail. Wa yasum, puasanya luar biasa, puasa Ramadan, puasa sunnah. Wa tasaddaq, dia juga ahli sedekah. Tapi kekurangannya satu ya Rasulullah. Dia suka mengganggu tetangganya dengan lesannya. Enggak sabar dia menggunakan lisannya untuk yang baik-baik. Selalu bikin statement yang buruk, ngibahin, menggibah, mengadu domba, mencela. Apa tanggapan Nabi? Apa tanggapan Nabi dengan wanita yang seperti ini? Rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, rajin beramal soleh, tetapi tak lisannya senantiasa mengganggu tetangganya, menyakiti saudaranya, menyakiti tetangganya. Apa tanggapan Nabi dengan wanita yang seperti ini? Beliau menjawab, la khaira fiha, innaha min ahlin nar. Tidak ada kebaikan pada wanita tersebut, dia termasuk penghuni neraka. Subhanallah. Ternyata puasanya, sholatnya, sedekahnya enggak bermanfaat. Tatkala kapan? Tatkala lisannya tidak bisa dia jaga, membuat dia terjerumus di dalam siksaan api neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, sehingga ketika Anda berpuasa, tahan dari perkara-perkara yang Allah larang. Sabar. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, hujibat al-jannah bil makarih wa hujibat an-nar bisyahawat. Surga itu kaum muslimin diliputi dengan perkara-perkara yang makarih, yang enggak enak-enak. Lagi enak-enak turu, lagi enak-enak tidur, bangun untuk sholat subuh. Lagi enak-enak makan, tahan, jangan makan dan minum. Lagi enak-enak gaul sama istri, segera berhenti, sudah imsak, persiapan sholat, mandi. Makarih di bulan Ramadan. Biasanya senang nonton-nonton yang buruk-buruk, stop. Jangan nonton yang buruk-buruk. Lisanmu, tahan. Jannah itu, kata Rasulullah SAW, diliputi dengan perkara-perkara yang tidak disenangi. Berat memang surga, tapi murah, gak perlu biaya. Surga itu murah, gak butuh biaya, cuma butuh perjuangan saja, butuh kesabaran. Berbeda, wa hujibatin nar bisyahawat. Neraka itu kebalikan dari surga, diliputi dengan perkara-perkara yang mengandung syahwat. Gak butuh perjuangan, gampang dikonsumsi, tapi mahal. Mau minum khamar, gampang dengan minum, tapi butuh biaya. Narkoba, khamar, zina, butuh biaya semuanya. Memang mudah dikerjakan, tapi mahal. Surga apa? Mahal, tapi butuh perjuangan. Murah, tapi butuh perjuangan. Sehingga kaum muslim rahimahullah, kalau Anda termasuk orang ahli jannah, sabar, ikuti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Tunaikan perintah-perintah Allah dan sabar di dalam menghadapi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikerjakan. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Surga itu adalah, di dunia adalah penjaranya orang-orang yang beriman. Namanya penjara, Pak, harus sabar. Sabar di penjara, enggak ada namanya penjara itu, Pak. Enak-enak. Makanya serba apa adanya, kadang kalau enggak ada, makanya apa adanya di dalam penjara. Luar biasa. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, dan surganya orang-orang kafir. Jadi jangan iri. Itu orang-orang kafir gak pernah sholat, gak pernah ibadah, kok kaya ya? Semakin berkembang usahanya, semakin tinggi gedungnya, semakin luas perusahaannya. Jangan heran. Ini memang sudah Allah tentukan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Surga adalah, dunia itu adalah penjaranya orang-orang beriman yang butuh kesabaran. Wa jannatul kafir,
dan surganya bagi orang-orang kafir. Biarkan mereka bersenang-senang di dunia, dan sabarlah kita harus sengsara-sengsara di dunia, karena tempat kita, surga kita bukan di dunia, tapi nanti kelak yaumul hisab, pada hari pembalasan nanti. Makanya Allah mengatakan kulu wa tamatta'u wa yulhibul amalu fasawfa ya'lamun. Hai orang-orang kafir, kulu wa tamatta'u. Kulu, makan. Tamatta'u, senang-senanglah. Wa yulhibul amal, terus terlena, terbuai dengan angan-angan, dengan cita-cita. Lupa dengan hakikat mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasawfa ya'lamun. Nanti pada hari pembalasan, di hari perhitungan amalan, mereka baru akan sadar dan mengetahui, ternyata saya salah dalam memilih hidup. Harusnya saya beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Ternyata saya harus memilih dunia yang fana. Makanya wahum yastorihuna fiha. Orang-orang kafir yang dulu dan orang-orang yang mujrimin, orang maksiat yang gak bersabar di dunia, yastorihuna fiha, mereka berteriak-teriak kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Untuk bisa beramal soleh, untuk bisa taat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua keburukan, meninggalkan segala kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran yang pernah mereka lakukan. Wa hum yastarihun. Teriak-teriak, minta dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakar fihi man tadzakar wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidzalimin min nasir. Apa jawaban Allah kepada orang-orang yang dahulu enggak sabar, yang sekarang merasakan akibat amalan mereka masuk dalam neraka? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkar. Awalam nu'ammirkum, bukankah aku telah memberikan umur yang cukup kepada kalian untuk berpikir, untuk merenungi, untuk taat sebagaimana yang lainnya berpikir, merenungi dan taat. Waja'akumun nadhir, dan telah datang pemberi peringatan kepada kalian. Apakah cukup umur 70 tahun atau di bawahnya 60, 50, 40 untuk taat kepada Allah? Enggak cukup itu semuanya, wahai manusia. Awalam nu'ammirkum. Kemudian datang sang pemberi peringatan Rasulullah SAW, kemudian para sahabatnya, para ulamanya, dan terus masuk dai-dainya setelahnya, mengajak kalian kepada Allah. Jangan terbuai dengan dunia. Ayo ke masjid, sholat, beribadah, menuntut ilmu. Abang nggak cukup itu semuanya. Fadzuqu, maka rasakanlah, kata Allah, rasakanlah azabku. Fama lidzalimin min nasir, dan tidak ada satu penolong pun yang akan menolong orang-orang yang zalim. Kaum muslimin rahimakumullah, waspada. Orang-orang yang tidak bersabar, dia akan menyesal. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru 'alal aqdar wal aqdiyah hatta la yatasakhattaha. Yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi takdir dan ketetapan-ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak berkeluh kesah. Lupa kalau lagi puasa, suaranya mau habis. Semoga kuat. Padahal masih pagi, Pak, ya. Ini durasinya berapa? 1 jam, Masya Allah. Baru setengah jam kurang. Suaranya udah mulai. Oh. Bismillah. Masih bersabar ini? Insya Allah. Taib, barakallahu fikum. Yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi takdir dan ketetapan-ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat kaum muslimin rahimani rahimakumullah, namanya takdir, musibah, ujian dan cobaan tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim saja. Orang-orang yang soleh, orang yang bertakwa juga tidak lepas dari namanya ujian dan cobaan.
Lihat Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, ya, diberikan ujian dengan penyakit yang sangat menjijikan. Borok-boroknya itu seluruhnya Pak menimpa tubuhnya, sampai ke dalam tubuhnya, semuanya penuh dengan penyakit yang busuk, sampai semua keluarganya meninggalkan dirinya kecuali istrinya. Hampir sekitar 18 tahun beliau harus menerima penyakit tersebut. Levelnya Nabi. Apakah Nabi Ayub protes? Tidak. Tidak protes, sabar. Hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan obat, pertolongan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Disuruh menghentak-hentakkan kakinya ke bumi, keluarlah mata air, kemudian disuruh minum dan mandi dengan air tersebut. Bayangkan, 15 atau 18 tahun beliau bersabar. Kita kadang-kadang baru dapat apa? Baru dapat ujian sakit kepala saja, migran, atau kemudian mungkin atau jatuh, atau kemudian mungkin bangkrut usahanya, atau mungkin ada musibah anak kita meninggal atau apa yang lainnya. Langsung berkeluh kesah. Ya Allah, apa salah saya ya Allah? Bukankah saya sudah bertakwa kepadamu? Apa salah saya ya Allah? Kalau boleh jawab, salahmu banyak. Ya, emang kesalahan itu kamu ketahui semuanya? Fabarakallahu fikum. Terkadang kita seperti itu, menuntut. Kita sudah banyak beramal, kita sudah banyak taat, kenapa kok masih ada musibah? Sekali lagi, fabarakallahu fikum, musibah itu kaum muslimin bukan berarti Allah benci kepada orang yang kena musibah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki pada dirinya kebaikan, Allah kasih musibah. Musibah itu faedahnya dua, bisa untuk mengangkat derajatmu atau menghapus dosamu. Tujuannya seperti itu. Allah segerakan azab kita di dunia dengan musibah agar apa? Nanti di akhirat nggak ada azab lagi, langsung surga. Itu tujuannya Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah. Makanya kalau ada di antara kita yang kena sakit, syukuri, sabari. Karena itu merupakan azab yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepada Allah. Beristighfar kepada Allah. Alhamdulillah disegerakan sakit ini di dunia. Jangan sampai Allah tunda rasa sakitnya nanti di akhirat. Lebih baik disiksa di dunia daripada di akhirat. Kenapa? Karena kalau di akhirat tidak ada lagi namanya penyesalan. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika ada musibah, itu tandanya Allah cinta kepada kita. Innallaha idza habba qauman ibtalahum. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha idza habba qauman." Jika Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah berikan bala kepada mereka. Tujuannya agar mereka kembali kepada Allah. Untuk mereka ditingkatkan derajatnya atau dihapus dosa-dosanya jika dia punya dosa. Jadi bukan berarti Allah itu benci kepada kita. Lah, adanya musibah, apakah itu bentuknya banjir, longsor, tsunami, gempa bumi dan yang lain-lainnya, itu bukan berarti Allah benci sama kita kaum muslimin. Itu karena Allah cinta sama kita agar kita kembali kepada Allah, beristighfar. Karena tidaklah ada musibah yang menimpa karena melainkan karena dosa-dosa kita. Zaharul fasad, tampak kerusakan-kerusakan di tanah, di daratan maupun di lautan. Kecuali bima kasal aydin nas, melainkan karena ulah dari manusia, ulah dari kita. Perhatikan, sebelum terjadi banjir bandang di Flores, apa yang terjadi? Mereka mau bikin pabrik Homer. Dengan terang-terangannya mereka berani menantang Allah Subhanahu wa taala. Allah uji, Allah tegur mereka dengan musibah di NTT. Sebelumnya ada kemaksiatan. Demikian juga kalau kita tengok semua musibah-musibah yang ada di kemarin di Poso dan yang lainnya, kita kalau tengok itu awalnya ada banyak maksiat-maksiat di situ.
Tempat perjudian terbesar di mana? Di sana. Bahkan barakallahu fikum, anak kecil sudah tahu perjudian. Allah uji agar mereka kembali kepada Allah. Sehingga kaum muslimin rahimani rahimakumullah, tidaklah musibah bencana yang menimpa kita itu melainkan karena teguran dari Allah agar kita kembali kepada Allah, karena ada larangan-larangan yang dilanggar oleh kita atau ada perintah-perintah yang telah kita tinggalkan. Agar kita kembali kepada Allah, dihapus dosa-dosanya oleh Allah dengan musibah tersebut, atau Allah ingin mengangkat derajat kita. Lihatlah Rasulullah SAW, levelnya beliau, junjungan kita Rasulullah SAW mendapatkan musibah, ditinggal oleh ayah ibunya, ditinggal oleh pamannya dan neneknya, kakeknya, ditinggal oleh pamannya, dimusuhi, disiksa, dilempari batu hingga berdarah-darah. Dan beliau harus keluar, terusir dari tanah airnya, dari negeri yang dia cintai. Dia harus keluar, meninggalkan kota Mekah. Demikian juga para nabi-nabi yang lainnya mengalami ujian-ujian. Bukan cuma kita kaum muslimin. Ingatlah kaum muslimin, musibah, takdir, tetapan Allah Subhanahu wa taala yang menimpa kita dari perkara yang tidak kita sukai, itu semuanya untuk kebaikan kita. Sehingga Pak, sabar di dalam menghadapi itu semuanya. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa syarat-syarat sabar? Syarat-syarat seorang yang dikatakan sabar itu ada 3. 3 ini harus terpenuhi. Yang pertama adalah al-ikhlas. Di dalam menghadapi segala ujian dan cobaan, di dalam menunaikan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surat Ar-Ra'd ayat 22. Dalilnya surat Ar-Ra'd ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim." Merekalah orang-orang yang bersabar dalam mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Mereka bersabar dalam rangka apa? Mengharapkan wajah Rabb Subhanahu wa taala, mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Syarat pertama, sabar harus ikhlas. Orang menunaikan perintah-perintah Allah harus ikhlas. Bukan karena riya, bukan karena jabatan, bukan karena apa? Mempertahankan reputasinya, atau orang bilang apa namanya? Pencitraan ya. Nah, itu istilahnya. Wah, itu pencitraan pemimpin, sholatnya rajin, jadi imam, ya disorting di medsos. Bukan. Ikhlaskan itu semuanya karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Demikian juga ketika meninggalkan larangan itu karena apa? Karena ikhlas, bukan karena manusia. Ya, ada seorang ya mau nyuri motor. Ya, ketika mau nyuri motor ketahuan dia lari. Ya, kemudian dengan adzan, alhamdulillah setelah bersabar tidak jadi mencuri motor. Begitu. Salah. Kenapa? Dia tadinya bah, ternyata gagalnya mencuri apa? Bukan karena sabar, tapi karena ketahuan. Kemudian dia mengatakan saya sabar, telah bersabar dalam menghadapi ujian tadi mencuri motor. Ini salah. Demikian juga kalau orang yang berzina, ya, ketika mau berzina ketahuan sama ya orang-orang atau tim keamanan atau polisi, lari dia. Ya, kemudian dia mengatakan alhamdulillah setelah bersabar dalam menjaga syahwat saya sehingga saya nggak berzina. Nah, ini salah. Di awal ketika Anda meninggalkan itu karena Allah, bukan karena manusia. Sehingga Pak, ketika orang itu ikhlas, kapanpun kondisinya dia akan terus istiqomah. Ada orang dia tetap nggak ada orang dia tetap sholat, ada orang nggak ada orang tetap dia puasa, ada orang nggak ada tetap apa, ada atau tidaknya ada orang ujian atau tidak adanya ujian tetap dia ibadah. Demikian juga ketika dia bersendirian atau di tengah-tengah manusia dia tetap meninggalkan
larangan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah. Demikian juga menghadapi takdir, ikhlas berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barakallahu ikhlas itu buahnya sangat indah kaum muslimin. Ummu Salamah radhiyallahu anhu ketika ditinggalkan oleh suaminya, itu suaminya meninggal, Abu Salamah. Ketika suaminya meninggal, Abu Salamah, dia berpikir bahwasanya tidak ada laki-laki yang lebih hebat daripada Abu Salamah. Sedih dia, wajar manusia itu sedih. Seorang perempuan ditinggalkan oleh sahabat yang luar biasa, ya, di antara sahabat-sahabat yang terbaik, Abu Salamah radhiyallahu anhu. Sang istri sedih sekali sampai dia mengatakan, tidak ada, apakah ada laki-laki yang lebih bagus daripada Abu Salamah, termasuk orang yang luar biasa dalam memperjuangkan Islam, termasuk orang yang pertama kali hijrah ke Al-Habasyah. Seperti itu Nabi menegur, jangan berkata seperti itu. Ketika engkau ada musibah, maka katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khulufni khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala dengan musibah ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Setelah mengamalkan perintah Allah tersebut, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati, Allahumma ajurni fi musibati wa khulufni khairan minha. Ternyata Allah gantikan Abu Salamah dengan siapa? Rasulullah SAW. Luar biasa. Allah ganti dengan yang lebih baik, ternyata lebih baik daripada Abu Salamah itu. Rasulullah SAW meminang Ummu Salamah. Jadi barakallahu fikum, kita ikhlas menghadapi segala ujian, lepaskan semuanya kepada Allah, serahkan diri kepada Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Hari ini mungkin barakallahu fikum kita harus bangkrut, ikhlas, sabar. Kenapa? Barang siapa yang ikhlas karena Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Makanya Rasulullah SAW bersabda, man taraka syai'an lillah a'tahu Allah khairan minhu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis Abu Darda, man taraka syai'an lillah awadahu Allah. Dalam riwayat yang lainnya, a'tahu Allah khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Tinggalkan kemaksiatan itu, tinggalkan usaha-usaha yang penuh dengan riba, tinggalkan usaha-usaha yang penuh dengan kemaksiatan, tinggalkan karena Allah, maka Allah akan ganti itu semuanya dengan apa? Dengan yang lebih baik. Sehingga kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah adamu syakwallah ilal ibad. Tidak mengadukan Allah kepada makhluk. Hati-hati. Kena musibah, jangan kemudian mengadukan takdirnya Allah kepada makhluk. Tanya kepada tetangga, Allah kok ngasih saya musibah seperti ini? Ya apa salah saya? Antum tahu nggak salah saya apa? Antum nggak punya salah, itu berarti salahnya siapa ini? Subhanallah. Memperbincangkan Allah kepada makhluk. Makhluk itu siapa? Dan Anda siapa? Kok bisa Anda membicarakan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya yang rendah? Kaum muslimin rahimakumullah, hati-hati. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, qala Allah Ta'ala, idza btalaitu 'abdil mu'min wa lam yashkuni ila awadihi atlaqtuhu min asari thumma abdatuhu lahman khairan min lahmi wa daman khairan min damihi thumma yasta'nifu al-amal. Rawi al-Hakim, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis Al-Qudsi, "Idza batalaitu 'abdil mu'min," jika aku memberikan bala, ujian kepada hambaku yang beriman, walam yashkuni ila awadihi, kemudian dia tidak mengadukan aku kepada para pengunjungnya,
Kadang orang kena musibah ada yang ujung ya. Dia ini marah mengeluhkan tentang tadi Allah kepada hamba-hambanya. Maka balasannya, atlaqtuhu min asari. Aku akan bebaskan dia dari penjaraku. Itu Allah akan bebaskan dia dari siksaan api neraka. Wa abdumma abdaltu lahman min khairan min lahbihi wa daman khairan min damihi. Kemudian aku akan ganti dagingnya dengan daging yang lebih baik dan darahnya dengan darah yang lebih baik. Artinya dia seperti bayi dari lahir. Dia ketika musibah nggak pernah mengadukan. Datang orang-orang mungkin kena musibah gempa bumi atau barakallahu tabrakan atau musibah yang lainnya, datang orang mengunjungi, sabar ya sabar, nggak tahu ya gimana kok Allah seperti ini, Allah kok Allah nggak sayang sama saya Pak ya. Subhanallah, hati-hati, jangan ngomong seperti ini, jangan adukan. Kenapa? Kalau kamu ikhlas, kamu nggak mengadukan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya, ya maka Allah akan berikan dia suatu balasan yang luar biasa. Allah angkat dia dari neraka, kemudian Allah jadikan dia seperti bayi baru dari lahirnya. Ini syarat yang kedua. Yang kedua, yang ketiga adalah an yakuna fi sa'atil musibah. Hendaknya sabar itu di saat awal kena musibah. Seorang dikatakan orang yang bersabar ketika awal musibah dia langsung ikhlas menerima itu semuanya. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda dalam hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, yaqulu azza wa jal, ibna adam in sabarta wahtasabta 'inda al-sadmatil ula lam arda laka thawaban dunal jannah. Rawahu Ibnu Majah wa hasanahu al-Albani. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, Ibna Adam in sabarta wahtasabta, jika engkau bersabar wahai anak manusia, Allah berfirman dalam hadis Al-Qudsi, jika engkau bersabar dan mengharapkan pahala dari musibah di saat awal kena musibah, lam arda laka thawaban dunal jannah, aku tidak akan memberikan kepadamu balasan kecuali surga. Gak ada balasan untukmu kecuali surga. Kapan? Ketika Anda bersabar dan mengharapkan pahala inda sadmatil ula, ketika kena awal musibah. Ada orang meronta-ronta, protes, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini, sampai mau bunuh diri, ketahuan sama orang, mau lempar ketahuan sama orang. Setelah kemudian, alhamdulillah ya Allah, saya bisa bersabar. Ya, coba kalau dulu saya nggak bersabar mungkin saya sudah mati. Duh, ini namanya Pak, namanya telat. Ya, ketika awal musibah kamu meronta-ronta, protes, mau bunuh diri, mau melemparkan diri ke sungai atau ke tebing, ke jurang, kemudian kamu mengatakan setelah bersabar. Lah, musibah, seorang dikatakan bersabar adalah ketika awal kena musibah, bukan terlambat, sudah setahun atau 2 bulan, ya, atau seminggu baru mengatakan saya bersabar. Awal-awal kena musibah tidak bersabar. Sehingga barakallahu fikum kaum muslimin rahimahumullah, 3 syarat ini harus terpenuhi. Apa itu? Pertama ikhlas, kedua tidak mengadukan Allah kepada makhluk, yang ketiga sabar di awal tertimpa musibah. Jika syarat ini satu saja tidak terpenuhi, maka tidak dikatakan seorang penyabar. Jika kita ingin menjadi seorang penyabar, terpenuhi pada kita diri kita ada 3 hal ini. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, untuk memotivasi kita untuk kita menjadi orang penyabar, mari kita lihat kalamullah wa kalam Rasul tentang keutamaan sabar. Karena biasanya kalau kita mendapatkan keutamaan, tahu keutamaannya, biasanya kita semangat. Ya, manusia gitu, kebanyakan kalau dikasih iming-iming sesuatu yang ini utamanya gini-gini, semangat. Tapi kalau ibadah nggak ada utamanya, biasanya nggak semangat. Tapi barakallahu keutamaan sabar itu banyak. Di antaranya pertama adalah ma'iyatullah lisabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar.
Dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 153 dan Al-Anfal ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'as sabirin." Allah bersama orang-orang yang sabar. Masya Allah. Seorang muslim, fabarakallahu fikum, ketika dia menyusuri kehidupan ini, ya, lewat jalan ini, ingat, Bapak tentara bersama kalian. Tenang, semangat. Oh, alhamdulillah ada packingnya. Apa? Tentara. Ketika Anda bawa uang, bawa sesuatu atau berjalan, ada yang menjadikan apa? Packing Anda dari tim keamanan atau yang lainnya. Tenang. Demikian juga Anda yang orang yang bersabar. Ketika Anda bersabar, ingat Allah bersamamu. Allah tidak akan menyia-nyiakan usahamu. Apakah sabar dalam bentuk menunaikan perintah Allah? Apakah sabar dalam bentuk meninggalkan larangan Allah? Ataukah sabar dalam bentuk apa yang ketiga? Dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang bersabar, dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang, Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Mahabbatullah lahum. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Dalilnya surat Al-Imran ayat 146. Al-Imran ayat 146. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yuhibbu as-sabirin." Wallah yuhibbu as-sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kita ya sebagai manusia, Mas, apa Pak Presiden mencintai Anda? Masa? Wah, langsung mau jingkrak-jingkrak. Ya, senangnya bukan main. Ini baru levelnya presiden, kita udah senangnya bukan main. Gak usah presiden aja, jauh-jauh guru kita maunya, atau dosen kita, atau mudir kepala sekolah kita. Nah, Mas, tadi dekan kita, dosen kita bilang dia sayang sama kamu, perhatian sama kamu, cinta sama kamu. Masa? Wah, senangnya bukan main. Nah, wahai orang yang bersabar, yang mencintai itu bukan cuma makhluk, bahkan Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Coba kebahagiaan yang mana yang lebih kecil apa? Kebahagiaan seorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Allah mencintai orang-orang bersabar. Seandainya tidak ada keutamaan kecuali ini saja sudah cukup untuk kita termotivasi menjadi orang-orang yang bersabar. Sehingga barakallahu, ayo semangat. Kenapa? Karena hadiahnya yang bersabar adalah Allah mencintai orang tersebut. Lah kalau Allah sudah mencintai kita, apakah mungkin Allah biarkan dia tersiksa di dalam neraka? Tidak mungkin. Allah tidak akan memberikan dia siksaan. Tentunya akan diberikan tempat yang terbaik. Karena Allah akan memberikan tempat yang terbaik untuk orang-orang yang Allah cintai. Kemudian barakallahu, keutamaan yang ketiga adalah wallah itlaqu al-busra lahum. Kebahagiaan yang mutlak adalah milik orang-orang yang bersabar. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyir as-sabirin." Berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Luar biasa. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang dahulu ketika dia disuruh sholat, disuruh berpuasa, disuruh mengeluarkan zakat, disuruh berbakti kepada orang tua, berbuat baik pada tetangga, dia bersabar. Disuruh meninggalkan khamar, riba, zina, dan yang lainnya di perkara-perkara yang haram, dia bersabar. Dan begitu pula orang-orang yang kena musibah, ujian, cobaan, dia bersabar. Kabarkanlah kepada mereka dengan berita yang menggembirakan. Allah bersamanya, Allah cinta kepada mereka, dan Allah berikan dia surga. Sebagaimana nanti yang kita akan sebutkan. Kabar gembira yang sangat banyak untuk orang-orang yang bersabar. Kemudian yang keempat, ijabul jaza
ala ahsani a'malihim. Allah akan memberikan dia pahala yang lebih baik dan lebih besar melebihi apa yang telah dia usahakan, apa yang telah dia amalkan. Jadi balasannya untuk orang bersabar itu lebih besar, lebih indah dan lebih baik dari apa yang telah kita lakukan dari kesabaran ini. Apa dalilnya? Dalilnya surah An-Nahl ayat 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh-sungguh kami akan memberikan kepada orang yang bersabar balasan yang lebih baik, lebih besar dari apa yang telah mereka amalkan. Luar biasa kaum muslimin. Sabarnya sedikit, pahalanya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya Allah akan memberikan apa pahala yang luar biasa tanpa batas. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang bersabar. Pahalanya orang yang bersabar itu tidak ada batasannya. Sehingga kaum muslimin rahimahullah, ayo berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan derajat predikat orang-orang yang bersabar. Kemudian yang kelima, dhamanul madad wan nusrah lahum. Jaminan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang bersabar, maka Allah sudah berjanji akan menjamin keamanannya. Allah akan menjamin pertolongannya untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalilnya surah Al-Imran ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tasbiru wa tattaqu," jika mereka bersabar dan terus bertakwa, bersiap siaga, wa ya'tukum min fawrihim hadza, kemudian tiba-tiba datang ketika sedang bersiap siaga, berjaga-jaga di medan pertempuran, datang musuh-musuh mereka dari arah yang tidak dia sangka, tiba-tiba datang musuh, yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Allah akan datangkan untuk kalian, hai orang-orang yang bersabar dan terus berjaga di perbatasan negeri-negeri Islam, dengan 5.000 malaikat. Satu malaikat saja, Pak, lebih besar daripada bumi. Satu malaikat saja, ya, itu lebih besar daripada bumi. Sayapnya aja udah bisa menutupi ufuk. Apalagi, Pak, 5.000 malaikat Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Makanya ketika kita mendakwakan dakwah tauhid, sabar. Meskipun banyak ujian-ujian, celaan, tekanan-tekanan, pengusiran-pengusiran, sabar. Apa yang menimpa kita juga menimpa kepada para anbiya. Memang mendakwakan dakwah tauhid, dakwah sunnah, butuh kesabaran, butuh perjuangan. Dan ingat wahai kaum muslimin, ketika Anda bersabar dalam menunaikan perintah-perintah Allah, Allah akan turunkan bala bantuan, bukan dari tim keamanan, tapi langsung dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah istihqaquhum dukhul jannah wa taslimul malaikah alaihim. Masya Allah. Orang-orang yang bersabar berhak mendapatkan surga dan mendapatkan sambutan salamnya para malaikat-malaikat. Luar biasa kaum muslimin. Ketika Anda bersabar, maka ketika Anda mau masuk surga, disambut oleh malaikat-malaikat dengan salam. Kalau Anda masuk istana Bogor, mungkin disambut oleh menteri-menteri atau pas pampres, senangnya salami. Ini baru makhluk.
Udah senangnya bukan main mungkin Anda ketika seperti itu. Nah, ketika Anda masuk surga nantinya dengan kesabaran Anda akan disambut oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalam surah Al-Insan ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaa'uhum mimma sabaru jannatan wa harira." Wa jazaa'uhum, balasan untuk mereka, bima sabaru, dengan sebab kesabaran mereka, jannah wa harir, surga dan pakaian-pakaian sutra. Anda ketika akan masuk surga, maka Anda akan diberikan pakaian yang terbaik, yaitu sutra, pakaiannya raja-raja yang lebih megah darinya. Luar biasa. Dulu kita dihina, dicerca, karena kita mungkin apa itu kuno, manusia kok hidup di masjid terus, ibadah, ngaji apa. Fabarakallahu, kalau kita mau renungi, hai kaum muslimin, musuh-musuh Islam itu nggak takut dengan tank-tank kita. Musuh-musuh Islam itu nggak takut dengan senjata-senjata kita. Yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam apa? Adanya orang-orang yang terus beribadah kepada Allah, adanya orang-orang yang terus belajar ilmu Allah, agama Allah. Ini yang membuat mereka takut. Karena dengan inilah Islam akan kuat. Propaganda musuh tidak akan bisa mempengaruhi kaum muslimin. Tetapi ketika manusia sudah jauh dari masjid, lebih senang dengan tempat-tempat maksiatnya, jauh dari ilmu agama, akan mudah dijejali dengan segala kemaksiatan sehingga tanpa perang pun mereka akan hancur dengan sendirinya. Sehingga barakallahu fikum, Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala mengatakan, inna a'da'ina la yakhafu ala dababatina. Sesungguhnya musuh-musuh kita tidak takut dengan tank-tank kita, dengan jet-jet kita. Yang mereka takut adalah apa yang sekarang ada pada diri kita, itu dari iman dan takwa. Kalau dibandingkan senjata mereka, kita kalah jauh. Amerika, Rusia punya senjata lebih canggih. Tinggal lempar satu aja kurma, tulisan hancur. Sebagaimana menimpa Jepang di saat itu. Cuma satu kurma aja, kurmanya bentuknya roket. Ya, bom atom, hancur kita, kalah. Yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam bukan itu. Yang ditakuti adalah masih adanya orang-orang yang peduli dengan agama Allah. Masih ada orang-orang yang terus mendakwakan dakwah tauhid, dakwah sunnah. Terus, kenapa? Selama kita masih menjunjung tinggi syariat Allah, tauhidullah, wa sunnah Rasulullah, malaikat akan menolong kita. Apapun ancaman, propaganda, tekanan-tekanan dari musuh Islam tidak akan bertahan lama. Ketika muslimin yakin dengan janji Allah, sabar dan yakin dengan pertolongan Allah, Allah akan turunkan. Coba kita lihat. Kalau kita lihat secara ukuran perang di zaman dahulu, ketika Rasulullah SAW dalam perang Badar 300 lawan 1000 dengan persenjataan yang sangat-sangat luar biasa. Nabi niatnya cuma merampok para kafilah dagangnya Quraisy, gak ada persiapan perang di saat itu. Sehingga dengan persenjataan apa adanya. Ternyata Abu Sufyan di saat itu masih kafir, mendengar kabar bahwasanya mereka mau dihadang. Langsung mereka kontak kepada pimpinan Quraisy bahwasanya ini Nabi Muhammad dan para tentaranya 300 orang mau menyekat kita ini. Sudah dikirimlah pasukan-pasukan yang hebat-hebat untuk menghadapi tentara Rasulullah SAW yang ternyata di saat itu tidak siap perang. Bahkan di saat itu para sahabat pengen mundur karena nggak sempat pun menghadapi kavalerinya, kemudian infanterinya orang-orang Quraisy ribuan dengan senjata lengkap. Namun karena sabar dan tauhid, iman yang ada pada para sahabat bisa mematahkan mereka. Turunlah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala membabat habis musuh-musuh Islam di saat itu, hancur porak-poranda. Kalau mau dengan logika, masa sih perang Badar begitu bisa ya orang-orang Quraisy bisa kalah hancur oleh tentara Islam yang di saat itu jumlahnya cuma 300.
Semua itu karena sabar, karena iman dan takwa, tauhid dan sunnah. Ini juga Romawi, Persia, superpowernya di zaman dahulu kalah. Bukan karena senjata kaum muslimin yang canggih di saat itu, tetapi karena iman dan takwa, tauhidullah. Sehingga Allah mendatangkan malaikat-malaikat Allah bersama mereka, membuat porak-poranda musuh-musuh Islam. Sehingga kembali kejayaan Islam bukan pada senjata, kejayaan Islam bukan pada tank-tank kita, tetapi pada iman dan takwa. Mari kita menengok sejarah bagaimana perjuangan Rasulullah SAW, bukan dengan senjata tapi dengan takwa. Tanamkan takwa kepada orang-orang Madinah, dikuatkan tauhid mereka. Setelah kuat, kemudian baru bisa menghancurkan kota Mekah. Setelah itu kemudian terbukalah seluruh dunia. Bayangkan Islam di zaman tersebut jaya menguasai 2/3 dunia sampai ke Eropa dan sampai ke Cina. Dengan sebab apa? Bukan dengan senjata, tapi karena iman dan takwa. Allah bersama mereka. Allah turunkan malaikat dari Allah, satu malaikat saja bisa membabat mereka semuanya. Ini bukan cuma 1, 5.000, bahkan 1.000 lebih. Allah turunkan untuk membantu Islam. Ketika kapan? Ketika Anda bersama Allah, Anda bersama tauhidullah, mengesahkan Allah, Allah akan muliakan kita. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, ini nasihat bagi mereka yang tidak bersabar, yang selalu emosional, menggunakan bom bunuh diri, menggunakan teror. Ini bukan Islam sama sekali. Islam adalah menguatkan dakwah tauhid, dakwah sunnah. Kuatkan ini dulu. Dengan itulah Islam akan meraih kejayaan sebagaimana kejayaan di zaman Rasulullah SAW. 2/3 dunia dikuasai Islam. Tapi kenapa kok sekarang Islam jadi hancur? Kenapa Islam kemudian sekarang nggak nyampe setengahnya atau sepertiganya? Karena kebanyakan kaum muslimin di dunia ini sudah jauh dari tauhidullah dan dari sunnah Rasulullah. Mereka lebih senang dengan kesyirikan-kesyirikan, lebih senang dengan kekufuran-kekufuran, dan perkara-perkara yang tidak ada contohnya di Rasulullah SAW digandrungi, disenangi, diamalkan. Bagaimana kita mau ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika keadaan kita masih seperti ini? Kita kufur kepada Allah, kita syirik kepada Allah, kita meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Bagaimana kita mau ditolong jika keadaannya seperti ini? Gak sabar kita. Pembawaannya cuma emosi dan emosi. Kaum muslimin rahimahullah, di dalam surah Al-A'raf ayat 23 sampai 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum, fa ni'ma 'uqbad dar." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 23 sampai 24, wal malaikatu yadkhuluna min kulli bab. Malaikat-malaikat nanti di surga masuk dalam setiap pintu-pintu menyambut orang-orang yang masuk surga. Salamun alaikum, para malaikat mengatakan, keselamatan untuk kalian. Salamun alaikum ya ahlal jannah bima sabartum, dengan kesabaran kalian, berkat kesabaran kalian, fa ni'ma uqbad dar, silakan masuk ke dalam tempat tinggal yang paling nikmat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Senikmat-nikmat tempat adalah jannah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-7, hifdzuhum min kaidil a'da. Orang yang bersabar, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya musuh-musuhnya. Apa dalilnya? Dalil surah Al-Imran ayat 12. 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Innallaha bima ya'maluna muhit." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tasbiru wa tattaqu," jika kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la yadurrukum kaiduhum syai'a, maka tipu daya mereka, tipu daya musuh-musuh tidak akan bermadarat kepada kalian. Tidak akan memadharati kalian, tidak akan membahayakan kalian. Kapan? Ketika bersabar dan bertakwa.
Ini janji Allah. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang bersabar. Kemudian yang ke-8, sababun lil husuli ala darajatil imamah fid din. Sabar merupakan sebab diraihnya derajat kepemimpinan di dalam agama ini. Kalau Anda ingin meraih suatu derajat kepemimpinan, butuh kesabaran. Demikian juga di dalam agama ini. Kalau kalian ingin menjadi pemimpin umat, jadi orang-orang yang babarkan sukses di kalangan umat ini, maka berbekallah dengan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam As-Sajdah ayat 24, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immah." Kami jadikan di antara mereka para pemimpin-pemimpin umat yang akan memimpin umat Islam, memimpin dunia. Kapan Allah akan jadikan Anda sebagai pemimpin yang berkuasa di dunia ini? Yahduna bi amrina, ketika Anda membimbing manusia kepada perintah-perintah Allah. Lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Berbekallah ketika hal tersebut kalian lakukan, sabar wal yakin. Yakin dengan ayat-ayat Allah, yakin dengan janji Allah. Bisabri wal yakin tunalu imamatuddin. Dengan kesabaran dan keyakinan akan diraihlah derajat kepemimpinan. Ketika Anda ingin memimpin dunia, memimpin Islam, memimpin suatu lembaga pendidikan, ketika Anda ingin meraihnya, berbekallah sabar dan yakin. Makanya fabarakallahu kepada mereka yang modelnya melakukan teror-teror, sabar, belajar ilmu agama dengan baik, pahami Al-Quran dengan baik. Memang dakwah ini butuh kesabaran, pelan-pelan, tapi hasilnya sangat memuaskan. Berbeda dengan orang yang istijal, tergesa-gesa ingin cepat-cepat meraih kepemimpinan, justru akan membahayakan diri mereka dan agama mereka. Kemudian fabarakallahu yang ke-9, saya sebutkan 10 aja, adalah as-sabru biya. Sabar itu fabarakallahu membawa cahaya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim, beliau bersabda, as-sabru biya. Sabar itu akan membawa cahaya. Cahaya untuk hati kita dan cahaya nanti ketika di hari akhir. Orang-orang yang bersabar itu cahaya apa? Hatinya bercahaya. Tahu, ya Allah, alhamdulillah, nggak sesak. Orang yang sabar itu hatinya lapang, terang benderang, tahu ini harusnya dia lakukan. Berbeda dengan orang-orang yang nggak sabar, sesak, bingung, gelap hatinya. Mau kemana dia? Pengennya hanya emosi, berkeluh kesah. Dan nanti fabarakallahu di kegelapan, yaumul hisab, fabarakallahu orang yang bersabar akan memberi cahaya sehingga dia ketika dia menyusuri as-sirat, jembatan yang harus dia lewati, dengan terang benderang, mudah jalannya, gampang melewati jalur as-sirat barakallahu yang akan membentang di antara pintu-pintu jahanam. Kemudian fabarakallahu fikum yang terakhir yang 10 adalah kesabaran merupakan khairun ma'utiyal abdu, satu anugerah yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba. Barang siapa yang diberi kesabaran, maka dia telah mendapatkan karunia anugerah yang sangat besar yang pernah Allah berikan kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ma'u'tiya ahadun ata'an khairun wa awsa' minas sabar. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, wa ma'u'tiya ahadun, tidaklah seorang pun diberi anugerah yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Gak ada yang lebih baik, gak ada yang lebih luas satu anugerah yang Allah berikan melebihi anugerah kesabaran.
Kenapa? Karena ini merupakan akhlaknya para anbiya. Karena inilah akhlaknya para tabi'in, para orang-orang solehin, para syuhada. Sehingga ketika Anda ingin berkumpul dengan para anbiya, ketika Anda ingin berkumpul bersama orang-orang yang telah syahid di medan pertempuran bersama Rasulullah dan para sahabatnya, ingin berkumpul dengan orang-orang yang solehin, berbekallah dengan kesabaran. Hiasilah hati Anda, anggota badan kita, lisan kita dengan kesabaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para nabi, berdoa, Allahumma afri alaina sabran wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, Allahumma afri alaina sabran. Ya Allah, karuniakanlah aku kesabaran. Wa tawaffana ma'al abrar, dan matikanlah kami bersama orang-orang yang baik. Dimatikan bersama para nabi, para syuhada, wasiddiqin, dan para salih. Doa ketika sujud, Allahumma afrih alaina sabran wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku kesabaran dan matikanlah kami bersama orang-orang yang abror, orang-orang yang baik. Kaum muslimin rahimanirahimullah, ini adalah 10 keutamaan, sebenarnya masih banyak, namun waktunya tidak cukup. Nah, semoga apa yang kami sampaikan banyak bisa memberikan pencerahan untuk hati kita, diri kita, sehingga bisa menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita kesabaran demi kesabaran di dalam menunaikan perintah-perintahnya, kesabaran dalam meninggalkan larangan-larangannya, dan sabar dalam menghadapi takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik yang baik maupun yang buruk. Amin amin ya rabbal alamin. Ini mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga barakallahu fikum banyak memberikan manfaat untuk antum semua. Apabila ada benarnya, itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salah dari tutur kata saya yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ini semua karena kebodohan dan kejahilan saya, dan juga datangnya dari asyaitan. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab.